kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu. Rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana kan, kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Kan kita berbangsa bernegara kan udah masa udah 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi. Ya, dalam konteks pilkada DKI, itu kan sebuah kompetisi bebas di mana semua warga negara yang memenuhi syarat boleh mendaftarkan diri. Kita berharap pilkada DKI 2024 ini pilkada yang sejuk, pilkada yang menyatukan, pilkada yang mengayomi, sehingga pengalaman kita seperti yang pemilu yang kemarin, seperti pilkada yang kemarin tidak boleh terulang lagi. Kita sebagai sama anak bangsa harus belajar berbeda pendapat, menghargai pendapat setelah pilkada usai ya sudah. Termasuk seandainya kemungkinan terjadi pertarungan ulang antara Anies dengan Ahok, kita berharap pilkada ini membawa kesejukan, memberi semangat kedewasaan, memberi semangat penghargaan terhadap perbedaan, pluralisme, dan menghargai kemenangan terhadap siapapun. PKS sebenarnya menyambut baik siapapun yang itu bisa bertarung di Jakarta asal memenuhi syarat. Dan tentu saja semakin banyak calon, ini menunjukkan bahwa memang nanti warga Jakarta akan ada banyak pilihan. Tapi kami melihat survei, memang Mas Anies adalah pilihan yang nomor satu. Dan itu tentu saja beliau sebagai incumbent memiliki peluang yang lebih besar. Dan pada kali ini kami tentu saja juga akan menyandingkan Mas Anies dengan Sohibul Iman, atau singkat pasangan aman. Ini tentu saja akan menjadi lebih kuat. Dan kami optimis untuk bisa menang. Baik Pak, berarti optimistis sekali kalau walaupun head to head dengan Pak Ahok, tapi tetap Pak Anies akan menang ya Pak ya? Betul. Oke Pak. Namun terkait dengan yang sebelumnya Pak Anies juga pernah head to head dengan Pak Ahok, Pak. Sebelumnya juga ada isu politik sara. Menurut Bapak sendiri, apakah kemungkinan itu akan terjadi juga apabila nanti Pak Ahok head to head lagi dengan Pak Anies? Ya, kejadian 2019, sara itu kan karena tak ada asap kalau tak ada api. Bahwa tidak mungkin ada reaksi tanpa ada aksi. Selagi Pak Ahok tidak kembali melakukan aksi, tidak akan ada reaksi. Jadi kami melihat bahwa politik yang terjadi pada 2019 bukan murni politik identitas. Tapi itu adalah karena ada ucapan yang menyinggung, ya, yang itu tentu saja merusak kebinekaan kita. Jadi jangan hanya disalahkan pada aksinya saja, tapi dengan hanya salahkan reaksinya saja, tapi juga harus disalahkan pada aksinya. Bahwa kalau politik itu menggunakan ucapan-ucapan yang santun, tidak menggunakan isu sara, kira-kira tidak akan ada isu-isu gelombang-gelombang penolakan dan bukan. Jakarta gimana Mas? Kemarin Ahok bilang seru nih rematch sama Anies Mas. Ya, Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, berkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung. Bahkan kami juga mendapat informasi dari teman-teman civil society, Mbak Bivitri misalnya, ada juga yang mengusungnya karena Mbak Bivitri ini ketika menyampaikan film Dirty Vote itu di Jakarta itu yang nonton hampir 8 juta orang. Itu bagian dari dinamika yang menyehatkan demokrasi. Maka PD Perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai.
muncul juga nama Mas Pramono Anung, di Jawa Timur muncul nama Ibu Tri Risma hari ini, di Jawa Tengah muncul nama Pak Andika, ada Pak Hendi, ada yang mengatakan Pak Andika juga cocok di Jakarta. Ini semua masih dicermati oleh PDI Perjuangan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.